teman-teman. Video kali ini ya, saya ingin mengajarkan teman-teman ya untuk membuat ya level-level garis supply dan demand ya, sekaligus juga sebagai level-level support dan resisten. Baik, kita sekarang langsung kepada topiknya ya. Pertama kita harus ya tambahkan dengan garis zigzag ya. Nah, jadi candlestick ini ya kita tambahkan dengan garis zigzag supaya nanti kita mencari swing high dan swing low-nya lebih gampang. Ya, di sini ya garis zigzag yang saya gunakan adalah levelnya 531 ya. Kalau bawaannya 1253 ya. Jadi harus kita setting ya. Ini parameter inputnya ya. 531. Setelah itu ya, kita mulai dari time frame yang agak besar ya. Ini adalah untuk goal ya. Jadi kita kalau sebagai day trade ya, kita mungkin cukup melihat di H4 ya sebagai major trendnya ini. Jadi di H4 ini ya, kita mungkin bisa mengecilkan dikit ya ini ya. Nah, kita kecilkan dikit candlenya ya supaya ini bisa ambil lebih banyak ya. Jadi kalau kita trading itu teman-teman ya, kita harus selalu melihat yang sebelah kiri dulu. Karena sebelah kiri ini adalah histori masa lalu ya. Nah, di sini kita mungkin bisa menambahkan lagi ya, seperti yang saya garis-garis ini. Cara menambah garis-garis ini adalah kita menggunakan ini ya, draw rectangle ya. Jadi draw rectangle itu kita pasang, nanti kita cari ini ya. Contoh di sini, ini saya hapus dulu ya. Contoh di sini ya, kita ngambil H4 ya. H4 ini kita pilih ini puncak yang paling tinggi ya. Nah, seperti di sini kan sudah ada pin bar ya di sini. Saya besarkan dikit ya. Nah, ini ya. Kalau kita mau kecilkan dikit juga boleh ya. Jadi bisa lihatnya lebih jauh ya. Nah, ini contoh di sini. Kita ambil garis ini satu ya. Nah, di sini di draw rectangle ini kita pasang dari ujungnya ya. Nah, dari ujung ini ya. Kira-kira sampai ke body candle ya. Nah, ini. Kalau kita gariskan lebih kurang seperti begini. Berarti ini sudah dapat satu ya. Nah, teman-teman ya. Lalu kalau kita mengambil untuk yang ini yang tingginya ya. Jadi di sini kita kategorikan sebagai adalah daerah supply. Ya, jadi ini daerah supply-nya artinya ya bandar sudah mau buang barang ya. Lihat ya. Ini daerah supply-nya. Lalu kalau kita ngambil yang terendahnya ya, kita bisa juga ngambil di daerah ini teman-teman ya. Nah ini ya. Lalu kita tarik. Nah, tarik aja nggak apa-apa. Mau sampai ke ujung pun nggak apa-apa. Ya, ini kalau secara time frame di H4 ya, tampilannya kayak begini. Lalu kalau kita lihat lagi di time frame kecil umpama di H1 ya, kita turunin aja. Nah, nanti akan kelihatan jelas dia ya. Nah, yang di H4 tadi kan di sini. Berarti jika harga sudah mau mencapai ke level ini, kita hati-hati. Karena ini adalah daerah supply. Biasanya untuk menembus sini biasanya agak berat ya. Kadang-kadang bisa di retest beberapa kali gitu baru bisa tembus. Ya. Nah, jadi kita tanda-tanda aja ya teman-teman jika ada swing high, swing low. Ya, ada swing high, swing low. Jadi trading ya, umpama sekarang hari ini kan di sini ya trading kita. Ya, kita harus selalu melihat ke sebelah kiri. Kira-kira sebelumnya di sebelah kiri ini ada nggak level-level daerah supply atau daerah demand ya. Kalau daerah supply itu artinya kalau kita mau buy gitu kan, kita perhatikan dulu sebelahnya itu ada nggak daerah-daerah supply-nya. Kalau ada daerah supply artinya ini untuk naik agak berat gitu ya. Jadi orang yang biasanya main di price action gitu ya, mereka pedoman tradingnya adalah supply demand gitu.
setiap ada daerah supply, mereka akan mengusahakan mengambil posisi sell. Tentu saja ada syaratnya ya, bukan kena supply kita sell. Kita juga harus tentu melihat ada nggak kira-kira pembalikan arah. Kita ambil contoh di sini ya. Sebelumnya di sini kan, kalau kita lihat di sini kan ada daerah supply, ya. Lalu harga turun ya, naik, ya. Lalu supply ya, supply ini ya nggak ditembus, ya. Nah ini kalau kita lihat nih supply-nya nggak ketembus ini. Nah, yang tembus ya, yang tembus itu hanya shadowsnya aja, tapi body daripada candle ini ya belum tembus, sehingga di sini ya kita boleh kategorikan ini daerah berat untuk naik. Setelah dia menyentuh ke sini ya, makanya saya bilang kita selalu harus melihat ke sebelah kiri. Setelah dia menyentuh di level supply ini ya, lalu di sini ada pembalikan candle kan, dari hijau ada pembalikan candle merah satu cukup panjang ya. Sebetulnya di sinilah kita boleh sell ya, karena sudah ada pembalikan arah ya, atau ada garis reversalnya. Lihat ya, setelah dia turun ke sini, kita juga melihat yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini juga ada penahan daerah demand-nya ya. Lalu harga turun, malah nggak menyentuh ke demand ya, lalu naik lagi. Setelah sampai sini ya, kita lihat lagi yang daerah supply sebelah kiri, sama harga masih tertahan bodinya, walaupun shadowsnya memang lewat ya, lewat garis ini, shadowsnya lewat, tapi bodinya tertahan. Akhirnya ya, kena tertahan di sini, akhirnya ada lagi candle reversal, lalu harga turun lagi. Waktu turun ke sini ya, kita lihat dia melampaui yang daerah demand ini, tapi dia tidak sanggup ya untuk menjebol ke daerah demand yang paling bawah. Nah, jadi untuk itulah teman-teman ya, mari kita belajar untuk mencari ya level-level supply, level-level demand. Level supply pasti di atas ya, level-level demand itu di bawah. Jadi demand itu juga boleh kita kategorikan sebagai daerah support kuat, dan supply itu adalah ya daerah-daerah resisten kuat gitu ya. Jadi kalau kita trading, kita harus sering melihat yang ke kiri ya. Nah, biasanya yang terjadi di kiri ini selalu akan terulang lagi untuk kedepannya ya. Kita bisa melihat di H4 dulu ya. Ya, kita petakan dulu ya. Nah, ini kita petakan dulu ya, batas-batas supply-nya, batas-batas demand-nya ya. Setiap swing high dan swing low itu kita bisa petakan ya. Nah, yang swing high-nya kita bikin batas resistennya atau supply-nya ya. Yang swing low-nya ini kita bikin daerah demand atau supportnya ya. Kalau kita mau tarik dari sini, ini pun ada juga ya di sini. Nah, kalau kita mau tarik ya, akan jumpa lagi ke sini ya. Ini kan, ini kan. Kalau kita tarik aja pasti jumpa. Itu cukup, itu saja ya teman-teman ya. Sekian dan terima kasih.